Pencemaran lingkungan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Pada gambar pertama, yaitu gambar 3.1 adalah gambar daun yang jatuh ke sungai. Sedangkan pada gambar yang kedua, yaitu gambar 3.2, menggambarkan seseorang yang membuang sampah ke sungai. Coba carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari dua kejadian tersebut. Ya, pada gambar 3.1, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Sedangkan pada gambar 3.2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Mari kita belajar mengenai pencemaran. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama karena faktor manusia dan yang kedua karena faktor alam. Contoh penyebab terjadinya pencemaran lingkungan karena faktor manusia kalian bisa melihat pada gambar. Ini adalah gambar aktivitas industri yang menghasilkan asap sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian contoh penyebab terjadinya pencemaran lingkungan karena faktor alam, di sini kalian bisa lihat gambar peristiwa terjadinya gunung meletus yang menyebabkan kepulan asapnya menyebabkan pencemaran udara. Polutan. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama yaitu ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua yaitu ketika berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar. Berikut adalah contoh-contoh polutan yang ada di udara. Ada CFC, CH4, CO2, SOx, dan NOx. Itu adalah beberapa contoh dari jenis-jenis polutan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pencemaran. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas dan fungsi udara. Perhatikan gambar, ini adalah contoh dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Selain dari aktivitas manusia juga bisa disebabkan karena faktor alam. Di sini kita bisa melihat asap kendaraan, kemudian dari industri pabrik,
dan dari letusan gunung berapi dapat menyebabkan pencemaran udara karena menghasilkan jenis-jenis polutan seperti CO, SO2, NO, CO2, NO2, HNO3, SO3, H2SO4, H2O2, O3, dan sebagainya. Kita sekarang akan membahas mengenai penyebab pencemaran udara. Yang pertama karena aktivitas alam, dan yang kedua karena aktivitas manusia. Aktivitas alam contohnya yaitu kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak. Nah, kalian bisa melihat gambar berikut. Ternyata dari peternakan akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian, contoh lainnya penyebabnya adalah karena siklus nitrogen di atmosfer. Nah, ini perhatikan gambar siklus nitrogen berikut. Dengan adanya siklus nitrogen di atmosfer dapat menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi. Nah, ini kita bisa lihat dari peristiwa gunung berapi akan menyebabkan kepulan asap yang menyebabkan udara menjadi tidak jernih sehingga terjadilah proses pencemaran udara. Kemudian kebakaran hutan. Dari peristiwa kebakaran hutan ini akan menimbulkan asap yang menyebabkan pencemaran udara. Lalu kita akan membahas penyebab pencemaran udara karena aktivitas manusia, yaitu yang pertama, pembakaran sampah. Nah, pembakaran sampah merupakan salah satu contoh penyebab pencemaran udara. Yang kedua, asap industri. Nah, kalian bisa lihat dari hasil kegiatan aktivitas industri akan menghasilkan banyak sekali asap yang dibuang ke udara. Kemudian selanjutnya asap kendaraan. Nah, dengan penggunaan kendaraan yang sangat meningkat akan menghasilkan gas-gas yang dikeluarkan sehingga mencemari udara. Selanjutnya adalah asap rokok. Begitupun dengan para pengguna rokok, dia akan menghasilkan asap sehingga mencemari udara. Dan yang terakhir adalah senyawa kimia buangan seperti CFC atau chlorofluorokarbon. Nah, CFC ini biasanya merupakan gas yang dihasilkan dari beberapa benda seperti hairspray, AC, dan kulkas. Itu adalah beberapa penyebab pencemaran udara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak pencemaran udara. Nah, kalian bisa lihat gambar. Apa saja sih dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Yang pertama, dari faktor kesehatan. Dapat menimbulkan berbagai penyakit. Contohnya, yaitu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan, lalu emfisema atau kesulitan pengangkutan oksigen, sesak nafas, dan pusing. Dampak dari pencemaran udara selanjutnya, kalian bisa lihat di gambar, yaitu bagi tumbuhan. Meningkatnya kadar asam pada air hujan disebabkan oleh gas pencemar seperti SO2 dan NO2 yang terkandung dalam asap pabrik maupun kendaraan bermotor. Ketika gas tersebut bereaksi dengan air hujan, maka akan terbentuklah asam sehingga menurunkan pH air hujan. Hujan asam dapat mematikan tanaman setempat sehingga dapat menimbulkan kerusakan hutan, tanaman pertanian, dan perkebunan. Dampak berikutnya yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan gejala peningkatan suhu di permukaan bumi yang terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer sehingga akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar. Kalian bisa melihat prosesnya pada gambar. Kemudian, dampak berikutnya adalah rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk lemari pendingin, AC, dan aerosol.
CFC atau klorofluorkarbon akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Maka ozon akan terurai dan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Itu adalah dampak dari pencemaran udara. Nah, kita bisa mempelajari bahwa dampaknya sangat berbahaya sekali bagi kita. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu uji emisi pada kendaraan bermotor secara berkala agar tidak menimbulkan gas pencemar. Kemudian, mengharuskan pabrik memasang filter gas. Lalu, tidak membakar sampah. Mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan rumah tangga. Kemudian kita bisa membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota besar. Kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada hutan gundul dan memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi. Itu adalah langkah-langkah atau cara pencegahan dan penanggulangan yang kita bisa lakukan untuk mengatasi atau mencegah dari pencemaran udara. Nah, dengan penjelasan kita mengenai definisi pencemaran dan apa itu pencemaran udara. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya untuk membahas pencemaran air dan pencemaran tanah. Sekian dan terima kasih.